wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu dan saudara sekalian, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk hadir melaksanakan salat subuh berjemaah dan taklim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkahan pada umur dan kesehatan kita sehingga kita bisa mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bela hadirin, kita akan melanjutkan kajian. Sepekan yang lalu kita sudah membahas muasyaratul azwaj, masalah suami istri, dan kali ini kita akan membahas tentang kitabun nikah. Kitab membahas tentang nikah. An-nikahu fil lughati az-zammu wal jam'u. Segi kamus, nikah artinya bertemu, berkumpul. Namun ada yang mengartikan dari syariat, ibadatun anil aqdil masyhuril mustamili anil arkani wasyuruti. Nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya atau muhrimnya, dan menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya dengan mengikut sertakan rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya. Dalil daripada menikah, Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim, surat An-Nisa ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa." Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai, atau nikahilah kalian wanita-wanita yang baik. Begitu juga dalam Quran surat An-Nur ayat 32. Fankihul ayyama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum. Dan nikahilah orang-orang yang sendirian, yakni janda di antara kalian dan hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang patut. Ini dalil dari Al-Quran. Dari hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Rasul SAW bersabda kepada kami, "Ya ma'syarasy syabab, wahai kaum pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Apabila di antara kamu sudah ada kuasa untuk menikah, hendaklah ia menikah. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil faraji. Sebab menikah lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijaun. Dan barang siapa yang tidak kuasa untuk menikah, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu jadi penjaga atau perisai bagi dirinya. Maka hadir Allah, menikah perintah Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau seseorang itu tanpa sabab musabab tidak mau menikah, maka as-sunnah an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Tidak mau menikah
maka tidak diakui sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kepasturan di dalam Islam. Nabi menyatakan, ana usalli wa anamu wa asumu wa uftiru wa atazawwajun nisa. Saya salat, saya tidur, saya puasa, saya makan, dan saya pun menikah. Faman raqiba an sunnati falaysa minni, muttafaqun alaih. Siapa yang tidak mau menikah maka bukanlah dari golonganku. Tidak diakui Nabi sebagai umatnya. Lalu hadirin, hukum nikah. Hukum menikah ini aslinya jaiz, boleh. Jadi hukum menikah ini ada 5 hukum menikah itu. Asal muasal hukum nikah itu jaiz, boleh. Namun bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi haram, bisa menjadi makruh. Tapi asal hukum dari menikah itu jaiz, boleh. Terutama yang belum menikah. Yang sudah menikah boleh. Tapi harus tadi semangka belah dua, duren pilih satu-satu. Mau pergi undi yang sepekan yang lalu sudah kita bahas lebih awal. Sebab tidak dilarang masna wa sulasa wa ruba, 2, 3 atau 4. Tapi ketetapannya harus diikuti. Kalau tidak, orang jalan tegak dia miring. Maka Allah wanti-wanti, in khiftum alla ta'dilu fa in khiftum, jika kalian takut alla ta'dilu, tak bisa tegakkan adil, wahidah, cukup 1 saja, enggak habis, paling peot saja. Kita pun tua juga. Maka pertama, hukum menikah itu jaiz, boleh aslinya. Namun bisa menjadi wajib jika seseorang itu sudah cukup untuk memberikan sandang, pangan, papan, dan memberikan nafkah lahir batin, dan seandainya dia tidak secepatnya menikah, maka dia bisa terjerumus ke perbuatan zina, maka hukum menikah saat itu wajib. Lalu yang kedua, sunnah. Orang yang sudah mampu untuk memberikan makanan, untuk istrinya sandang, pangan, papan, dan nafkah lahir batin, namun seandainya dia tidak menikah, tidak akan terjerumus dari perbuatan zina, karena dia punya kesibukan menyelesaikan pendidikannya di sekolah, di kuliah, atau di pesantren, maka saat itu hukum menikah bagi orang ini sunnah. Sebab kalau seandainya dia belum menikah, karena ada pekerjaan yang akan dia selesaikan, menyelesaikan kuliahnya, menyelesaikan pendidikannya, menyelesaikan hafalan Qur'annya, dan seandainya dia tidak menikah masih terjaga pula, terselamat dari perbuatan zina, karena sibuk dengan kegiatan dan sibuk dengan ibadah, sibuk dengan puasa, maka menikah baginya sunnah. Lalu yang keempatnya, hukumnya makruh. Terutama bagi orang yang tidak mampu memberikan nafkah. Untuk itulah kalau nafkah lahir, ya dia cari duit dulu, kumpulkan dulu, bekerja dulu. Dan nafkah batin tentu dia akan berusaha memperbaiki apa yang kekurangan dari segi batiniah. Misal pemarah, semesta ngamuk. Ya, bagaimana dengan menikah nanti? Kursi bisa bergeser 2 meter. Maka dia perbaiki dulu. Tapi ada yang haram menikah, yakni orang yang tidak ada kemampuan segi lahir dan batin. Misal dia cacat, tidak bisa cari duit, dan tambah lagi, maaf,
dia lemah syahwat, maka menikah akan menjadi petaka bagi dirinya, terlebih lagi kepada pasangan, terutama dari segi batin. Kalau dia lemah syahwat, maka kalau dia menikah maka haram hukum. Kenapa? Akan tersiksa batin istri. Maka perbaiki dulu, berobat dulu. Kalau menikah secepatnya, maka hukumnya menjadi haram. Lalu hadirin Allah, sejarah menikah. Manusia yang pertama kali menikah adalah Nabi Adam alaihissalam, moyang kita di surga. Setelah Nabi Adam alaihissalam diciptakan tidak bersamaan dengan istrinya, maka beliau diturunkan dari mimbar, lalu duduk bersama dengan para malaikat. Maka Allah Subhanahu wa taala menidurkan Nabi Adam. Di dalam tidurnya beliau melihat seorang wanita, yakni Hawa alaihissalam, lalu jatuh cinta. Lalu mimpi melihat istrinya, lalu jatuh cinta. Setelah sadar sudah ada di sampingnya, syahwat sudah mulai ada. Kata Allah Ta'ala, jangan kau dekati dulu, siapkan mas kawin. Mas kawinnya apa? Ada yang mengatakan tidak boleh makan buah gandum. Ada yang berpendapat lagi yang kedua, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 kali. Mau mas kawin emas, pasir main. Emas batanya labinatun min zahab, labinatun min fiddah. Satu bata di surga itu dari emas dan dari perak. Mau apa lagi mas kawin emas? Maka bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana berkenaan dengan hadis Bukhari Muslim? Kalau Nabi Adam min silalatin min tin minat turab, diciptakan dari tanah, Nabi Adam. Namun Hawa diciptakan dari apa? Ada dalam hadis Bukhari Muslim, innal mar'ata khuliqat min tila'in. Sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Ada yang mengatakan tulang rusuk sebelah kiri. Ada yang memahami hadis ini bahwa betul-betul secara hakiki tercipta dari tulang rusuk. Itu bapak-bapak pulang nanti hitung tulang rusuknya. Pak dokter, tulang rusuknya sebelah kanan lebih banyak apa sebelah kiri yang lebih banyak? Sebelah kiri kurang ya? Itulah maka pengantin itu duduknya kalau di pelaminan itu didudukkan sebelah kiri ya. Betul? Tulang rusuk dah ketemu. Tapi kalau ada bujang-bujang, maaf, makanya toho. Belum nikah, tulang rusuknya belum ketemu. Ada yang mengartikan asli memang dari tulang rusuk. Ada yang mengatakan ini secara majazi, permisalan. Karena ada hadisnya bahwa innal mar'ata katbila'i, sesungguhnya wanita itu seperti tulang rusuk, yakni bengkok. Ya. Kalau kau ingin berusaha meluruskannya yang bengkok itu, maka akan retak dan patah, akan rusak. Maka bersabarlah dengan kebengkokannya itu. Ya. Apa sifat bengkoknya? Suka pernak-pernik, belanja ini, belanja itu, tupperware, gelang, kalung. Itulah pernak-pernik bengkok. Jadi kalau laki-laki yang senantiasa mengikuti keinginan suaminya, berarti disebut laki-laki bengkok. Untuk itu biarkan dia bengkok. Dengan bengkoknya tulang rusuk ini, tubuh kita menjadi indah. Bagaimana kalau tulang rusuk itu segi 4? Apa bentuk badan kita? Jadi dengan bengkok itu tadi indah tubuh. Dan dengan tulang rusuk itu terjagalah yang lunak-lunak di dalam hati, jantung, limpa, paru-paru semua dilindungi. Sesuai dengan kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu,
bahwa apabila istrinya bawel rewel, Umar radhiyallahu ta'ala tidak pernah menjawab, diam. Padahal singa padang pasir ganas mendengar kata-kata Umar, panglima muslimin dalam peperangan, panglima orang kafir sudah terkencing-kencing di celana. Begitu takutnya. Tetapi di rumah dia lembut, lebih lembut daripada bulu kelinci. Kalau kita di luar gemetaran ketika sambutan atau ceramah pidato, tapi di rumah jagoan. Tapi bapak-bapak sini tidak ada ya. Oh, di sebelah sana, di negeri antah perantah. Jadi ketika istrinya marah, dia diam. Apa kata Umar? Inna zaujati sitrul li minan nar. Tidak perlu saya jawab walaupun dia bawel, rewel, marah, karena istriku adalah perisai aku dari api neraka. Sesungguhnya istri yang dari tulang rusuk yang bengkok itu bukan hanya melindungi yang lunak-lunak di dalam, ternyata melindungi suami dari jilatan api neraka. Untuk itulah tidak layak dan pantas kita tangani dia, kita marahi dia, kita pukul dia, kita usir dia, tidak pantas. Tulang rusuk membuat tubuh ini indah. Tulang rusuk menjaga yang lunak-lunak di dalam. Dan ingat, tulang rusuk dekat dengan bahu. Berarti istri itu harus kita lindungi. Dan tulang rusuk dekat dengan hati. Berarti istri itu harus disayangi. Maka hadirin, melalui pernikahan, itu hukumnya sudah disebutkan. Lalu perintah nikah, wanita yang mana harus dinikahi? Nabi SAW menyatakan tunkahul mar'atu bi'arba'atin. Nikailah wanita itu karena 4 hal. Yang pertama, limaliha, karena harta kekayaannya. Yang kedua, lijamaliha, karena kecantikannya. Yang ketiga, linasabiha, karena silsilah nasab keturunannya. Yang keempat, lidiniha, karena agamanya. Kalau bisa paket lengkap 4-4-nya ini ada, Masya Allah, sudah kaya raya, cantik, molek, jelita, melepak luar biasa. Lalu keturunan baik-baik pula, keturunan Romo Yai, keturunan Ningrat, darah biru atau darah kuning mungkin, kalau nggak ada darah biru. Lalu agamanya dia hafal Quran pula 30 juz. Lalu jebolan pesantren. Kalau dapat paket lengkap ini mau juga saya. Nggak tahu kalau bapak-bapak. Tapi hadirin, pesan Nabi di antara 4 ini, pegang yang keempat. Karena harta bisa sirna sekejap, kecantikan bisa hilang sekejap. Begitu juga dengan keturunan. Hari ini dia agung-agungkan keturunan, setelah buka aib, oh ternyata cacatlah dia. Tetapi kata Nabi, karena agama. Ya. Dengan agama taribat yadaka alaika bizatid din. Pesan Nabi, nikahilah wanita itu karena agamanya. Taribat yadaka, akan berdebu tanganmu. Ini suatu isyarat kau akan bahagia, akan tentram, akan sejahtera dunia dan akhirat. Tetapi hadirin, kalau kita lihat dari 4 ini, pertama kaya. Ingat, yang kaya itu bapak. Ya, kalau bapak meninggal bisa dapat warisan. Kalau sebelum meninggal sudah habis, tak dapat apa-apa. Tetapi kaidah, kalau ingin menikahi wanita, kalau bisa sama dari segi kekayaan, ekonominya sama atau lebih rendah dari kita. Kalau lebih tinggi, nanti anak lanang kita menjadi hinaan dan cacian, cemoohan. Ya, wanita ini luar biasa kaya raya, sementara si bujang miskin kere, akhirnya yang saudaranya akan menggunjingnya, menjelek-jelek, menjalahkannya. Ya, atau akan menjadi hinaan, menjadi ya dalam keluarga.
Nanti ketika berkelahi, jangan kau bertiga. Kau nggak bawa apa-apa, nggak di sini, hanya bawa tas satu koper saja, baju satu koper dengan pentunganmu saja. Jadi hina nanti anak kita di. Nah, kalau segi harta sama atau lebih rendah, tapi calon mantu perempuannya dari segi agama dia lebih tinggi dari anak laki-laki kita. Ini yang bagus. Kenapa? Dia akan menjadi guru nomor satu putra putri kita. Maka Nabi SAW menyatakan, seandainya kau menikahi wanita-wanita yang salehah, tak kaya miskin, tapi agamanya luar biasa, gadis ini, maka ketika menikah nanti rumahmu seperti madrasah, karena ada istri yang salehah. Maka kuncinya adalah wanita itu dari segi harta dia lebih rendah atau sama dengan kita, tapi segi agama itu lebih tinggi daripada anak lanang kita. Itu yang terbaik. Lalu harta. Yang kedua, kecantikan relatif. Minimal ketika kita membawa kondangan tidak malu. Kalau seandainya punya istri sumbing, pas ulang tahun, haf, nggak mati lilin kalau niup lilin, tapi nggak boleh sebetulnya. Haf, apa pula? Jangan-jangan wanita ini melet dia ini. Laki-lakinya ganteng kok istrinya sumbing. Akhirnya siapa itu? Pembantu, padahal istri dia. Ya cantik dan relatif, tapi jangan pula yang cari yang sumbing, giginya kelihatan semua, tidak ada biak, gitu. Maka cantik itu penting. Sebab kalau seandainya tidak cantik, maaf yang jelek tadi, na'udzubillah, akhirnya matanya jelalatan. Seandainya istriku cantik seperti dia itu. Dan bahkan dalam menetapkan imam pun pengaruh kecantikan istri ada. Guru kami mengatakan, pertama mungkin umur sama, ketakwaan sama, kebersihan sama. Ada dua calon imam nih. Yang mana imam rawatib pertama, mana yang kedua? Bingung. Hafal Quran sama-sama 30 juz, ngalimnya sama-sama ngalim, kewaraan, ketakwaan pun sama, keturunan pun bersama, kebersihan sama, bingung kita. Suara sama-sama merdu. Akhirnya langkah terakhir, siapa di antara imam ini yang paling cantik bininya? Lalu apa hubungannya istri yang cantik dengan imam? Dua-dua imam ini istrinya cantik, namun yang lebih cantik yang satu, berpengaruh di dalam pandangan mata. Sehingga yang setelah itu ternyata istrinya sama-sama cantik, sangat cantik dua-duanya. Baru terakhir apa itu? Diundi. Ternyata kecantikan istrinya berpengaruh juga untuk menetapkan siapa sesungguhnya imam rawatib di antara 2 atau 3 orang. Kalau semua sama, nggak langsung diundi. Siapa yang paling cantik istrinya di antara, karena akan mempengaruhi hati dan mata, terutama dalam pandangan. Ini kami temukan saat belajar fikih di kelas 7 di Pakistan. Selanjutnya hadir Allah, kecantikan itu pun penting juga. Lalu nasab harus jelas. Jangan ada siapa mak bapak tidak tahu. Apalagi na'udzubillah menikah dengan wanita yang atau bujang yang hasil perbuatan maksiat zina. Masih kalau bisa cari yang lain. Walaupun dia tidak berdosa, karena itu kan perbuatan mak bapaknya. Anak yang lahir di luar nikah, pertama kan tidak ada walinya. Dia harus wali hakim. Binnya tidak atau bintinya tidak kepada bapaknya, pada ibunya. Tentu dia akan malu di masyarakat nanti ketika akan nikah. Yang selanjutnya lagi, memang yang salah itu mak bapaknya yang berbuat maksiat. Anak ini kan tidak salah. Khawatir setelah menikah nanti sifat watak ibu bapaknya akan kepada anak, akan ada pada anak. Maka kalau bisa dihindari, maka pentingnya nasab keturunan, pesan Nabi. Yang keempat adalah agama.
Inilah yang pesan Nabi, kalau bisa empat-empatnya, kalau tidak bisa minimal yang keempat. Alaika bizatidin, nikahilah wanita-wanita yang agamanya baik, kesolehannya, maka taribat yadaka, kau akan bahagia dunia, akan bahagia di akhirat. Kita lanjutkan lagi rukun nikah. Rukun nikah itu ada 5. Kalau seandainya 5 ini kurang, 1 atau lebih, maka tidak sah nikah. Yang pertama, pengantin laki-laki. Yang kedua, pengantin perempuan. Yang keempat, adanya wali. Yang kelima, ada 2 orang saksi yang adil. Yang kelima, ijab dan qabul. Ini rukun menikah. Saya ulang lagi, rukun menikah. Adanya mempelai calon mempelai laki-laki, adanya calon mempelai perempuan. Berarti kalau laki-laki dengan laki-laki, ya tidak sah nikahnya. Sebab syaratnya ada lanang, ada wedok. Ya, ada laki-laki, ada perempuan, ada khagah, ada bebai. Ini. Lalu yang ketiga, wali. Ya. Wali nanti kita bahas, itu wali tersendiri juga, apa mana saja wali, sebab membahas bab nikah ini sekitar 4 atau 8 pertemuan. Banyak yang ada rentetan dengan hubungan nikah ya, termasuk cerai, talak dan sebagainya macamnya, nafkah, ya, hak asuh anak, panjang rentetan, sekitar 4 sampai 8 pertemuan. Berarti sekitar 4 bulan atau 8 bulan pertemuan, karena ahad pertama, kecuali kalau ketemu ahad kelima juga. Insya Allah 4 pertemuan sampai 8. Yang lalu 2 orang saksi dan ada ijab dan qabul. Lalu tadi apa tadi? Rukunnya kan ada 4. Calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan. Lalu syarat calon mempelai laki-laki, dia harus punya syarat. Pertama, tidak terpaksa atau tidak dipaksa menikah. Syarat bagi pengantin laki-laki. Yang kedua, tidak dalam keadaan haji atau umroh. Yang ketiga, Islam. Berarti kalau calon mempelai laki-laki ini tidak muslim, apa hukumnya? Tidak sah nikahnya. Syarat daripada pengantin perempuan ada 5. Kalau syarat calon mantu laki-laki atau pengantin laki-laki ada 3. Tidak dipaksa dan tidak terpaksa. Yang kedua, tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah. Yang ketiga, Islam, muslim. Berarti kalau bujang ini non muslim, maka tidak sah nikah. Lalu syarat-syarat pengantin, calon pengantin perempuan. Yang pertama, bukan perempuan yang dalam masa iddahnya. Ya. Kalau habis dicerai oleh suaminya, nunggu masa iddahnya habis. Kalau punya bayi, nunggu bayi ini lahir dahulu, baru melewati masa iddahnya, baru boleh nikah. Kadang-kadang nggak sabar. Baru sebulan saja suami meninggal, sudah menikah. Tidak sah nikahnya, nanti berzina. Saya ulang lagi, untuk wanita 5 syaratnya kalau mau menikah calon pengantin ini. Pertama, bukan perempuan yang dalam keadaan masa iddahnya. Yang kedua, tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain. Dia punya suami, ngaku nggak punya suami, maka tidak sah nikah. Kenapa satu laki-laki kok suaminya ada 2? Ini tidak boleh. Maka yang kedua, tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain wanita ini.
Maka saya katakan tuh kalau bisa dihindari nikah siri. Ya sudah saya jelaskan sepekan yang lalu, nikah yang harus surat. Dia bisa saja dia ngaku-ngaku janda, nggak taunya punya suami, akhirnya tidak sah. Atau sedang cekcok dengan suaminya, sedang dibiarkan saja sudah setengah tahun, tapi belum ada kata-kata cerai, talak dan pisah. Menikah akhirnya zina hukumnya, maka adanya surat cerai. Surat cerai bisa kalau ada surat nikah. Lalu yang ketiga, antara laki-laki dan perempuan itu tidak ada hubungan muhrim. Dalam arti bukan mahram, bukan muhrim. Kalau muhrim ya tidak sah nikahnya, berzina. Terjadi di Kalimantan, merantau dari kecil, ikut orang, sama-sama ketemu, lalu menikah, beranak 5. Sudah beranak 5, setelah agak ada kemampuan, tadi dia miskin, pulang lu ke Jawa, ke Banten. Setelah pulang, ini adik kandungmu, istrinya. Dia punya anak 5. Akhirnya oleh penghulu harus wajib dipisah. Tidak sah nikah. Ya, karena dari kecil diambil orang, yang di satu diambil orang. Berjalan waktu, bujang gadis ketemu menikah. Sudah punya anak 5, pulang kampung ke Banten. Kata paman, ini adik kandungmu, kenapa kau nikahi? Nah, inilah hadirin petaka pun. Yang keempat, tidak dalam keadaan ihram haji dan umrah. Yang kelima, muslimah, bukan non muslim atau orang musyrik. Berarti kalau perempuan itu bukan Islam, bukan muslimah, maka tidak sah. Bagaimana periode Mekah? Untuk periode Mekah memang dibolehkan menikah dengan laki-laki non muslim atau menikah dengan wanita non muslim. Boleh, periode Mekah dibolehkan untuk menarik Islam supaya mereka dengan melalui pernikahan bisa masuk ke dalam Islam. Tetapi setelah hijrah periode Madinah hingga sekarang, syarat sah nikahnya harus dua-dua calon mempelai laki-laki dan perempuan ini adalah muslim dan muslimah. Jadi nggak perlu ditanya lagi bagaimana dia masih Kristen, dia masih Hindu, tidak sah nikahnya, syarat. Lalu bagaimana dia pura-pura syahadat, pura-pura Islam, setelah menikah punya anak 1, lalu dia kembalilah suaminya murtad. Maka saat itu ikatan pernikahan lepas. Bukan suami istri lagi. Kalau mereka tidur bersama, maka menjadi hukumnya berzina. Ya. Kenapa syaratnya dua-duanya harus muslim dan muslimah. Mulai dari menikah sampai akhir hayat mereka. Atau kecuali setelah mereka berpisah bercerai. Kalau tidak, maka ikatan pernikahan begitu kuat, dunia akhirat menjadi lepas secara otomatis, walaupun suami tidak menceraikannya, tidak mentalaknya. Dengan murtadnya salah satu di antara kedua, suami atau istri, maka secara otomatis ikatan pernikahan lepas. Dan saat itu kalau mau kembali, saat itu wanita menggugat cerai. Sebab dia bukan lagi suaminya lagi. Secara otomatis. Walaupun kata suami, saya tidak menceraikan kamu. Kenapa kamu membuat? Dengan kau pindah agama, keluar murtad dari Islam, maka ikatan pernikahan kita dua sudah lepas. Kalau tidur bersama, maka hukumnya zina. Saya akan menyelamatkan diri saya, kata wanita itu. Nah, banyak kasus ini terjadi. Itu terutama bagi wanita yang muslimah, hati-hati. Nah, itu siasat untuk menarik, ditunggu punya anak 1, lalu kembali dia murtad, mengajak istri dan anaknya untuk ikut agama, menjadi murtad pula. Lalu bagaimana kalau saja dia tidak mau berpisah dengan perempuan ini? Maka laki-laki yang sudah murtad ini syahadat kembali, muslim kembali, syahadat. Setelah itu baru akad nikah ulang, karena sudah lepas ikatan itu. Maka ini yang perlu kita bahas ya dalam bab pernikahan. Ya, itulah hadirin rahmatullah, hal ehwal
tentang pernikahan. Nanti pertemuan bulan depan masih bab nikah secara detail ya, karena ini diperkirakan tidak bisa satu pertemuan. Hal-hal ini tidak perlu sekali kita ketahui. Sah nikahnya menjadi halal bagi dia, tetapi ketika tidak sah nikahnya karena sesuatu tertentu, maka tidak halal baginya, akhirnya dia berbuat zina. Itulah banyak keterangan. Berapa banyak manusia di dunia sebagai suami istri, masyarakat tahu suami istri punya surat nikah, tetapi dalam catatan dan pandang Allah dan kiamat ternyata mereka bukan suami istri. Ini yang kita takutkan. Akhirnya kalau punya anak 5 karena tidak memenuhi syarat tadi, akhirnya hukumnya berzina. Ya. Terlebih lagi suami-suami, belum waktunya kita bahas, sebetulnya jangan sekali-kali ketika ribut melapaskan cerai, talak, pisah. Sengaja nggak sengaja, emosi nggak emosi, akhirnya kalau sudah 3 kali atau berulang kali masih kumpul juga, akhirnya hukumnya berzina. Ini jauh-jauh hari saya ingatkan. Mungkin kata-kata kasar yang lain bisa dikeluarkan, emosi, tapi cerai, talak, pisah, 3 ini dengan bahasa daerah masing-masing jangan sekali-kali dilapaskan. Ya, kalau toh tidak bisa lagi, berikan 1 dulu. Misal tidak ada penyelesaian, sudah berkumpul 2 keluarga, sudah segala macam ditempuh, maka berikan 1. Saatnya diberikan 1 suatu saat nanti, walaupun ini sudah menikah lalu ini meninggal semua suami istrinya, bisa rujuk kembali. Kalau hari ini marah dia katakan cerai, besok marah atau sekaligus, maka lebih dari 3 kali surat nikah masih ada, pandangan masyarakat ini suami istri, tetapi dalam catatan Allah bukan suami istri lagi, akhirnya berzina dan berzina seterusnya. Hati-hati masalah. Maka perlu mengkaji hal ihwal, terutama hal ihwal berkenaan dengan nikah seperti itu. Baiklah hadirin, waktunya singkat, kita buka pertanyaan dulu. Yang bertanya dan ingat-ingat, ini pertemuan pertama bab nikah, masih ada sekitar 4 atau 8 pertemuan lagi, insyaallah. Masih judul bab berkenaan dengan bab nikah. Silakan yang akan bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang non muslim ini yang laki atau perempuan? Laki-laki ya. Yang jadi imam siapa? Sekarang? Sudah muslim. Yang perempuan? Ya. Kalau bisa jangan jadi imam. Sebab dia nikah dengan wanita non muslim tadi, hukumnya sudah tidak sah nikahnya. Jadi hari-hari dia zina, anak 5 hasil zina semua, ya kan tidak sah nikah. Kan syarat tadi calon mempelai laki-laki harus muslim, perempuan harus muslim. Berbeda dengan periode Mekah. Setelah periode Madinah sampai sekarang, kenapa dijadikan imam? Kalau dijadikan imam, salatnya sah segi hukum fikih, tetapi kualitas salatnya ya, salatnya sah. Iya. Wanita cantik, sudah mapan, bekerja, membuka diri untuk menikah, cepatlah nikahi. Yang belum pun nikah maksudnya. Ya.
Maka wanita seperti ini harus ada campur tangan orang tuanya melalui kawan-kawannya. Aku punya anak gadis sudah mapan, lihat dulu dia alhamdulillah salehah, sudah saya didik. Maka secepatnya seperti itu, secepatnya. Jadi harus ada campur tangan daripada orang tuanya menawarkannya. So begini hadirin, yang mencarikan calon pasangan anak perempuan kita itu sebetulnya orang tua. Sebab kewajiban kita kepada dia, ya setelah menikah nanti baru pegang tangan anak gadis kita. Ya yang menikahkan anaknya setelah kita nikahkan kan doa nih. Ya sebelum keliling-keliling segala macam ritual itu, foto, pegang KTP segala macam, pegang tangan anak gadis kita. Itu dalam kitab tangki itu ada. Wahai anak gadisku, wahai putriku, kau sudah kubesarkan. Kubesarkan kau dengan ayah ibumu sudah membesarkan engkau, memberikan pendidikan kepada engkau, mengajarkan akhlak kepada engkau. Bahkan sehari ini kuhantarkan engkau ke gerbang pernikahan. Maka aku berlindung kepada Allah, jangan sampai engkau menyeret ayah dan ibumu ke jurang neraka. Itu sunnah disebutkan kepada anak gadis kita setelah seorang ayah menikahkan anak gadisnya. So itu kewajiban kepada anak. Setelah itu dia menjadi milik suaminya. Sebelumnya menjadi milik bapaknya. Itu sunnah dipegang tangan anak gadis setelah akad nikah. Kau sudah kubesarkan, kudidik, pendidikan agama, kusekolahkan, pendidikan akhlak, maka kau sekarang sudah kunikahkan dengan laki-laki pilihanmu. Aku berlindung kepada Allah, jangan sampai engkau, wahai anak gadisku, anak perempuanku, menyeret aku ke jurang neraka. Itu sunnah diucapkan setelah menikah. Begitu. Ya. Jadi harus ada orang tua saling menawarkan sesama kawannya. Iya. Jangan diam saja. Jadi mauli toho nanti. Ya ditawarkan. Ya. Kenapa permasalahan belum ada yang ngelamar? Nggak tahu ya. Kasih tahu Pak Sabil insyaallah. Pak Sabil nawarkan ke kawan-kawan yang masih bujangan. Ini bujangan. Ini tawarkan. Ganteng ahli masjid. Kalau dia sudah ganteng ahli masjid jangan ditolak-tolak. Insyaallah. Ya. Ada lagi? Silakan. Waalaikumsalam. Ya. Ini permasalahan. Nggak mau dimadu lah. Ya, saya jawab dulu. Sebetulnya sepekan yang lalu sudah panjang lebar ya. Tanpa persetujuan istri nikahnya sah. Tidak perlu izin, tapi memberitahu. Sebab nanti kalau diam-diam seketahuan, istri pertama dengan anak-anak akan menyerang bapak. Dan kalau diam-diam kebanyakan akhirnya bohong. Jadi laki-laki pembohong. Itu dari mana? Meeting lah, mitang lah, ketemu ini, kerja ini, dinas di luar. Nggak tahu ketemu bini, sirinya berbohong. Uang kemana? Nih bohong lagi. Maka tidak wajib izin, tapi memberitahu. Nah untuk lebih detailnya lihat kajian di YouTube yang sepekan yang lalu Pak. Jadi hukum nisa. Namun kalau nikah siri, kalau dia menggugat bahwa ini anak dia harus dapat warisan atau menjadi walinya bapaknya, kata istri pertama,
mana surat nikahmu? Petaka, susah. Kalau nikah sah, nikah syiri. Tapi ketika suami meninggal, istri kedua menuntut bahwa anak ini punya hak untuk mendapatkan warisan bapaknya. Kapan menikahnya? Mana surat nikah? Nah, kan nggak bisa dapat. Walaupun dia menggugat, karena nggak ada surat nikah. Tapi segi hukum nikahnya sah. Ya, lebih detail kajian minggu yang lalu sudah kita bahas. Silakan yang kedua. Ya. Yang mana lagi? Itu? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anak yang lahir di luar Iya. Wanita ini maaf pernah berbuat maksiat. Sekarang mungkin sudah taubat mau menikah. Apakah perlu diceritakan kepada calon suaminya? Tidak. Tidak boleh. Secara umum hadirin, secara umum ya, itu kan khusus. Tidak boleh curhat tentang masa silam kepada siapapun juga. Kepada calon istri, kepada anak, kepada kawan, kepada siapapun juga. Allah marah. Kata Allah Ta'ala, aku tutup aibmu sampai mak bapakmu tidak tahu siapa. Kenapa kau buka? Saudara tahu Allah sayang, kau tutup rapat aib termasuk aib saya. Ini sayang Allah. Harapan kita Allah tutup di dunia, Allah tutup pula di akhirat. Kecuali dia cerita kepada seorang ulama untuk islah diri. Saya punya penyakit ini, bagaimana obatnya? Supaya dulu. Itu pun ulama gak pulang, nanti gak boleh cerita pada bininya. Gak boleh diam. Kalau mau cerita kepada Allah. Yang Ghafur dan Ghaffar tanpa cerita Maha tahu. Allah suka dengan seorang hamba yang banyak dosa. Ya Allah, berbuat ini ya Allah. Tanpa cerita Allah sudah tahu. Allah senyum melihat hambanya yang menceritakan aibnya untuk meminta harapan terbukanya pintu ampunan dan taubat hambanya tadi. Ya begitu. Jadi tidak boleh diam. Masa silam apapun bentuknya secara umum. Apalagi ini mau menikah. Jangan ceritakan. Sebab Allah Ta'ala tutup kenapa kita buka aib kita. Membuka aib sendiri tidak boleh, membuka aib orang lain tidak boleh. Menjaga harga diri hukumnya wajib. Ya, jadi diam. Pada calon suaminya tidak boleh menceritakannya. Karena Mas akan menjadi wali. Siapapun tidak boleh. Secara umum kita tidak ada istilah curhat masa silam yang kelam. Curhatlah kepada yang Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, apalagi dengan istri. Akhirnya rengganglah rasa cinta kasih sayang gara-gara. Tapi kalau yang baik boleh ceritakan, Pak, Ma, dulu diam-diamnya kori loh. Apa 5 juz coba? Ini boleh nambah sayang. Tapi masa silam yang kelam jangan cerita dengan siapapun juga hadirin. Pendam kubur dalam-dalam, ceritalah kepada Sang Khalik, Sang Maha Pengampun Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak ya. Diam saja. Ya. Kedua, salah. Oh, sudah. Yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dengan menggunakan
Nikah secara online. oh, jual beli online, nikah pun online pula. Lama-lama punya anak secara online pula. Begini ikhtilaf ulama, tapi kalau bisa dihindari. Perkara yang sangat sakral pernah terjadi di surga dengan moyang kita. Ya. Itu perkara sakral yang bisa seumur hidup sekali itulah. Selebihnya terutama bujang gadis yakni perjaka dengan perawan. Kalau segitu ikhtilaf para ulama, nanti kita bahas bahasan selanjutnya. Namun kalau bisa dihindari. Bapak-bapak mau nikahkan anak gadis secara online hanya ngelihat layar saja. Masya Allah. Ya, sebetulnya mengirim utusan pun untuk ijab kabul boleh. Seperti Presiden Soekarno untuk menikah ke salah satu dengan istrinya, dia hanya bawa utusan dengan tanda bahwa keris dia dibawa. Ini tanda saya utusan, ini kerisnya Soekarno. Kalau segi hukum sah nikah. Untuk ijab kabulnya bukan Presiden Soekarno tapi berwakil, boleh sebetulnya. Kalau bisa dihindari. Kalau saya bisa, akhirnya bukan kuterima nikahnya Soekarno sebagai wakil, kuterima nikah jadi istri saya nanti akhirnya. Seperti itu. Ya, tapi kalau bisa dihindari. Walaupun ada ikhtilaf dari berbagai pendapat ulama. Online tadi. Ya. Khawatir punya anak online. Benar? Ada lagi yang ditanya? Waalaikumsalam. Sampai hari ini belum nikah. Yang pertama umur 63 tahun, yang kedua hampir umur 50 tahun. Laki perempuan? Perempuan. Oh. Dua-duanya belum nikah. Tolong. 150 tahun, perempuan ini 160 tahun belum menikah. Jadi pertanyaannya tolong apa tadi? Carikan. Oh, seandainya dia tidak menikah, lalu ada permasalahan akan rusak kalau menikah, misalnya ya, maaf misalnya mandul atau apa bagaimana segala macam, maka tak apa-apa. Dan ketika dan hukum nikah dan dia tidak akan terjerumus dalam perbuatan zina. Karena aslinya hukum menikah itu apa tadi? Mubah. Boleh. Tapi bisa menjadi wajib, bisa berubah menjadi makruh, bisa berubah menjadi sunnah, bisa menjadi haram. Tapi seandainya anak adik tadi yang sampai 60 tahun 70 dia terjaga, kehormatannya tidak terjerumus pada perbuatan zina, karena dia ada kesibukan ibadah, kesibukan ngurus ibunya dan segala macam, maka tidak apa-apa. Aslinya menikah itu hukumnya jaiz, mubah, boleh. Tapi lihat kondisi seseorang. Kalau dia tidak menikah akhirnya mau berbuat zina, maksiat, ya, maka wajib cepat menikah. Seperti sunnah kalau seandainya dia bisa menahan diri, namun dia mau menikah, mau menyelesaikan pendidikannya, hukumnya sunnah. Bahkan bisa haram menikah. Kalau apa? Kalau dia ada syahwat, dia akan merusak kebahagiaan rumah tangga setelah menikah, maka haram hukumnya menikah. Untuk itu dia berobat dulu. Setelah hilang lemah syahwatnya baru dia menikah. Jadi kondisi adiknya itu tidak tahu saya, dia tidak menikah kenapa? Dan ketika dia bisa menjaga diri, insya Allah tidak apa-apa. Yang khawatir ini kalau dengan tidak menikah dia berbuat maksiat, yang terjerumus dalam lembah tidak. Asli nikah itu apa tadi hukumnya mubah, boleh saja. Seperti itu. Ya. Waalaikumsalam. Banyak ulama hadirin sampai dia meninggal belum menikah, saking sibuknya nulis buku. Ya, nulis buku, berdakwah, tidak terpikir lagi menikah, sehingga sampai meninggal dunia tidak menikah. Kan selamat, saking sibuknya, sehingga karya-karya mereka masih kita lihat dan kita baca. Seperti itu. Sehingga ada ulama meninggal dunia bujang, berarti bujang sudah cukup umur. Kenapa? Saking sibuknya untuk takaza agama sehingga lupa untuk keperluan dirinya sendiri. Maka nggak jadi masalah. Karena hukum aslinya apa tadi? Mubah. Lihat kondisi seseorang akhirnya bisa menjadi wajib, haram, makruh atau menjadi
kondisi sesuai kondisi seseorang itu. Ya. Ada lagi? Yang mana? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tentang anak angkat salah satu sudah cukup panjang lebar pekan kemarin ya. Untuk itu dalam bab nikah ini kalau bisa supaya berantai perlu diingat, saya sudah ditegaskan oleh pengurus doa ini, saya ini pekan pertama dan pekan kelima. Kalau dalam satu bulan itu ada 5 ahadnya, berarti saya ahad kelima kayak kemarin dengan ahad pertama. Dan kita akan teruskan tentang nikah. Nah, hal itu sudah kemarin panjang lebar. Maka bin dan binti anak angkat tidak kepada bapak angkatnya. Dan bapak angkatnya tidak bisa menjadi wali nikahnya. Wali nikahnya siapa? Pak KUA, Pak KUA atau wali hakim. Jangan sembarangan, khawatir nanti ditutup-tutupi bin dan akte dari aktenya kepada bapak angkat, yang menikahkan bapak angkatnya akhir tidak sah nikahnya. Kalau tidak sah nikah, akhirnya anak angkatnya hukumnya berzina. Itu panjang lebar sepekan yang lalu sudah kita bahas. Nanti dilihat di judulnya muasarah suami istri ya kalau nggak salah ya itu sudah saya bahas. Gimana, masih ada waktu? Masih banyak yang nunjuk. Terakhir ini yang terakhir, ibu-ibunya belum, ya nggak apa-apa. Nanti sebulan depan. Yang mana lagi yang mau ditanya? Pak Haji, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada pernikahan terpaksa, ada pernikahan dipaksa, ada pernikahan memaksa. Terpaksa, dipaksa, memaksa. Karena pernikahannya terpaksa sehingga dia mempunyai anak, pada akhirnya mempunyai anak perempuan di jumlahnya lebih dari 1 atau 2. Pertanyaannya sebenarnya begini, setelah dewasa anak tersebut akan melangsungkan pernikahan. Yang mempunyai hak menikahkan biasanya kan orang lain. Ya. Apa hubungannya pernikahan tersebut karena pernikahannya terpaksa? Ya artinya gini, ya nikahnya itu berarti sudah ada sesuatu atau ada hubungan, sehingga pernikahannya terpaksa. Dengan menikahnya dengan yang menghamili atau orang lain? Yang menghamili. Hadirin, makanya saya sampaikan kalau anak sudah waktunya menikah dan khawatir terjerumus dalam perbuatan zina, cepat nikahkan dan jangan dibuat mahal nikah ini. Tidak ada mas kawin dengan cincin dari besi baut. Pernah di zaman Nabi? Tidak ada juga ya Rasul. Baut pun tidak ada. Dah, alimha Fatihatul kitab. Fatihah bisa? Bisa. Ajarkan istrimu Fatihah. Boleh itu. Nanti kita bahas tentang mas kawin ya. Itu. Jadi hadirin Allah, dia untuk kalau cepat nikah, kalau tidak cepat nikahkan, akhirnya bonceng sana, bonceng sini, malam minggu, akhirnya masuk angin. Akhirnya nikahnya terpaksa. Setelah dinikahkan sah nikahnya. Dengan catatan menikah dengan laki-laki yang menghamili. Tidak perlu diulang nikah ulang setelah di kampung. Terjadi di kampung-kampung setelah ini lahir bayi, dia akad nikahkan kembali. Kenapa? Nikah pertama itu sudah sah. Dengan catatan yang menikahinya adalah laki-laki yang menghamilinya. Ini masih marak nih di kampung-kampung. Dari segi hukum fikih, kalau dia yang menikahinya adalah laki-laki yang menghamilinya,
sudah 3 bulan baru menikah, yang nikah terpaksa tadi, maka hukum nikah itu sudah sah, tidak perlu dinikahkan kembali setelah bayi ini lahir. Bagaimana kalau yang menikahi ini kabur untuk menutupi aib, maka dibayarlah bujang yang lain untuk menikahi, maka nikahnya tidak sah. Sebab di perut ini masih ada bayi daripada si A yang kabur, sementara yang ingin menikahi untuk aib bayi si B, laki-laki si B. Hati-hati nih. Saya katakan tadi apa? Kalau yang menikahinya adalah laki-laki yang menghamilinya, posisi misalnya sudah ada 3 bulan atau 5 bulan, nikah itu sah. Setelah bayi itu lahir, tidak perlu diulang lagi akad nikahnya. Akad nikah pertama itu sudah sah. Begitu Pak. Pertanyaan kedua, terakhir yang kedua. Silakan. Langsung saja Pak, kira-kira. Karena anaknya tadi kan sudah dewasa. Ya. Dan dia mau melakukan pernikahan. Ya. Yang normal. Ya. Yang mempunyai hak menikahkan adalah orang tuanya. Bukan. Karena anak ini hasil di luar nikah, maka petaka akan datang. Pertama, bapaknya tidak bisa menjadi walinya. Walinya adalah Pak Kua atau wali hakim. Dan anak ini tidak bisa menjadi ahli waris daripada harta bapaknya. Petaka selanjutnya, petaka perbuatan zina itu tadi. Jadi nanti Pak Kua yang menikahkan. Pak Kua tolong nikahkan anak ini. Nah, binnya tidak kepada bapaknya, tapi binti kepada ibunya. Ini petakanya kalau hamil, na'udzubillah, kita berada di luar nikah. Setelah bayi ini lahir, petaka tidak bin kepada bapaknya. Kedua dewasa, tidak bisa menjadi wali daripada ayah nenek. Ketika dia meninggal, bapak yang berbuat maksiat tadi, hartanya tidak bisa diwarisi oleh anak yang hasil berbuat zina. Na'udzubillah, kita sama-sama berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rahman ya Rahim, Allahumma shrah sudurana lil Islam, Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal asyan. Allahumma ij'alna minar rasyidin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Falka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillah amin. Terima kasih. Mohon maaf terkhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.